Selamat malam, selamat bertemu lagi dengan saya Tuan Jenggot ya. Kita hari ini ngomong tentang bagaimana pemuda-pemuda Kristen menghadapi tantangannya, terutama hidup di Indonesia. Jumlah orang Kristen ya tidak banyak ya, kita masih sedikit minoritas ya. Maksud saya begini, ya orang kita ini harus merubah paradigma berpikir kita ya. Penginjilan itu kita tidak perlu fokus lagi mengkonversi iman orang lain menjadi orang Kristen. Sekarang kita fokus adalah bagaimana pemuda-pemuda Kristen itu ya dapat menjadi teladan dengan bimbingan Roh Kudus, dengan mengoptimalisasi akal, budi, emosi ya. Jadi pemuda Kristen cukup menjadi teladan. Memberikan contoh mengasihi yang seperti diajarkan Roh Kudus itu. Apa itu? Kalau kamu ditampar pipi kiri beri pipi kanan, artinya kita memaafkan, ya, tidak menimbulkan konflik di mana-mana, ya. Dengan begitu, orang akan memandang orang Kristen sebagai garam dan terang dunia. Pemuda-pemuda Kristen menjadi garam dan terang dunia. Tentu saja dengan contoh-contoh perilaku ya, kerja keras, jujur, mau bertanggung jawab ya, menghormati orang tua ya. Itulah mesti dicontohkan oleh pemuda-pemuda Kristen. Salah satunya adalah penguasaan ilmu pengetahuan, sains ya, teknologi. Tidak bisa tidak. Dengan pemuda Kristen menguasai itu dan membawa teknologi ini sesuai bimbingan Roh Kudus, ya, orang akan merasa bahwa Kristen itu memang terang dunia, ya. Tidak saatnya lagi kita mengkonversi iman, ya, harus masuk Kristen. Kita akan ketinggalan jika kita fokus ke arah sana. Fokuslah kepada bagaimana ya kehidupan pemuda Kristen itu menggunakan maksimal akal dan budinya, supaya Roh Kudus itu bisa diterima oleh siapapun ya, tanpa mesti masuk ke agama Kristen ya. Itu cara-cara yang dahulu memperbanyak pengikut ya. Kita tidak lagi, kita harus memunculkan kualitas ya. Dengan orang pemuda Kristen berkualitas, dia akan bisa menyelamatkan dunia ini ya. Oleh karena itu ya, bukan berarti saya mengatakan ke gereja itu tidak penting atau persekutuan itu tidak penting ya, tetapi itu kita arahkan semua ya ke peningkatan optimalisasi akal dan budi emosi kita ya. Perasaan tadi itu maksudnya perasaan ini adalah kecerdasan emosional ya. Kalau Anda bisa, nanti untuk hari ke depan kita bahas soal kecerdasan emosional ya. Itulah maksud saya perasaannya tadi ya. Jadi orang pemuda Kristen harus fokus ke arah sana ya, tetap menjalankan ritual ya, ke gereja ya, bersekutu itu gunanya memperkuat ya, memperkuat kita supaya tetap berhubungan dengan Roh Kudus tadi ya. Semacam apa saya katakannya, Anda kalau hari Senin upacara seperti itulah ritual itu ya, tidak boleh juga diabaikan ya. Tetapi maksud saya tadi, pemuda Kristen itu tidak lagi fokus ke mengkonversi orang lain menjadi, tapi mengkonversi perilakunya, behaviornya menjadi pengikut Roh Kudus
ya. Jadi dengan begini Anda akan bisa mudah diterima ya, tanpa memberikan ruang konflik ya. Anda tahu bahwa agama ini sangat sensitif di Indonesia ya. Kalau di negara Eropa mungkin ya mereka sudah fokus ke akal, budi, dan emosi ya. Mereka tidak lagi fokus ke ritual dan keimanan ya. Mereka sudah meninggalkan itu. Nah, terbukti ya, terbukti bahwa mereka berhasil secara ekonomi, sains, dan teknologi ya. Tetapi dalam beberapa hal ya saya tidak begitu bisa menerima liberalisasi ya. Liberal maksud saya, kehidupan yang liberal itu saya pribadi belum bisa menerima ya. Tetap kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus. Dengan begitu pemuda-pemuda Kristen tidak kebablasan ya soal kehidupan bersama lawan jenis ya. Harus tetap melihat firman Tuhan di Alkitab. Itulah pembimbingnya supaya kita tidak masuk ke kehidupan yang tanpa panduan ya. Jadi Eropa baik ya, mereka mengoptimalisasi akal budi, akhirnya mereka menguasai sains dan teknologi. Cina juga baik. Nah, tetapi soal panduan kehidupan itu ya kita minta bimbingan Roh Kudus, dan yang paling bisa kita lihat, yang bisa mengarahkan kita adalah bagaimana perilaku kita tetap berperilaku sesuai dengan ajaran Yesus ya. Jadi dengan begitu pemuda Kristen tetap bisa menguasai sains dan teknologi, tetapi juga punya perilaku kehidupan yang punya panduan, sehingga punya tujuan ya, dibimbing oleh Roh Kudus tadi. Nah, oleh karena itu ya, kalau yang paling penting bagi saya, pemuda-pemuda itu tidak harus terus melakukan perubahan. Perubahan itu maksudnya melihat masa depan itu akan terus mengalami perubahan yang dinamis ya. Itu perubahan tidak bisa tidak kita hadapi hanya dengan optimalisasi akal dan budi. Nah, oke, sekian dulu. Semoga pemuda-pemuda Kristen tetap hidup ya kudus lah, saya katakannya kudus sesuai dengan petunjuk ya Yesus ya. Tapi jangan juga lupa menguasai apa yang tadi, sains dan teknologi ya. Dengan begitu Anda bisa menolong banyak orang. Anda menjadi garam dan terang dunia ya. Sekian, salam sehat, salam sejahtera.